Tidak ada hal yang perlu atau yang terlalu penting disampaikan, hanya menyampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman atau rekan-rekan guru Serbus Limau, di mana sudah mempercayakan
SD kami, SD 025 Tanjung Selor, sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Di mana pada tahun-tahun sebelum ini ada kegiatan jika ditunjuk SD 25 agak ragu bahkan menolak. Nah, dan pada saat ini SD 25 tidak ada alasan untuk menolak lagi karena ruangannya sudah cukup seperti yang kita saksikan saat ini. Harapan kami bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini kita sukseskan dan kita sama-sama mempunyai satu tujuan, ya, yaitu apa yang disampaikan oleh narasumber nanti kita bisa menerima. Saya hormati Ketua KKG beserta pengurus KKG kita yang sudah berupaya melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, dan luar biasa gerak cepat, tentu koordinasi dengan K3S, terlebih juga kepada yang terakhirnya itu kepada Dinas Pendidikan melalui Mas Ade, sehingga oleh Ketua KKG dan pengurus KKG kita bisa terlaksana ini kegiatan. Ya, terima kasih Pak Muji dan Bu Uri dan ibu-ibu yang lainnya. Nah, kebetulan pengurus kita bapaknya satu dan ibu semua ini, ya, KKG kita luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini, Bapak Muharno, kemudian Bu Risti, Pak Yono, siapa lagi ya? Iya, Pak John Henry, itu dari 26. Tadi di tahun yang lalu ini yang pertama dapat yaitu SD 25 Chromebooknya. Kemudian SD 22 Bu ya, Bu Risti ya, 3 buah Chromebooknya. Kemudian berapa minggu atau bulan yang lalu ya, menyusul SD 26 dan 14. Nah, itu luar biasa lagi. Bupati baru kita diundang langsung ke rumah dinasnya, malam-malam lagi sama Mas Ade ini. Kita diundang ke sana menerima itu Chromebooknya, masing-masing 15 unit atau buah. Kemudian pesan Bapak Bupati supaya ini barang jangan didiamkan, harus digunakan, belajar dan diimbaskan ke anak didik kita. Nah, gitu. KKG diaktifkan menggunakan. Nah, oleh sebab itu Ketua KKG kita, Pak, kita laksanakan gitu. Itu pesan dari Dinas Pendidikan juga pasti. Kementerian itu sudah memikirkan hal itu. Nah, ternyata akun belajar Bapak Ibu ataupun yang anak-anak punya itu kapasitasnya tidak terbatas. Jadi memang Chromebook ini diperuntukkan untuk semuanya basisnya digital atau online memang. Nah, kami sepakati tim-tim dari dinas itu ternyata efektivitasnya Chromebook ini memang harus connect dengan internet, Pak. Tapi bisa nggak offline? Bisa tetap, hanya saja banyak fitur yang tidak bisa maksimal ketika itu tidak terkoneksi dengan jaringan. Kita kunci dulu itu ya, informasinya ya, bahwasannya Chromebook ini alangkah lebih maksimalnya harus terkoneksi dengan jaringan. Pertama kan kenapa mesti terkoneksi jaringan? Bapak Ibu masuk dulu ke akun belajar, masuk dulu ke akun belajar ID itu kan mesti pakai jaringan. Nah, kalau misalnya setelah masuk ke Chromebook menggunakan akun belajar ID mau dibuka tapi nggak pakai jaringan, selama dia sudah terekam datanya di Chromebook bisa buka walaupun tidak terkoneksi dengan jaringan.
Itu ya Bapak Ibu ya. Sistem softwarenya itu ya Google. Makanya berkenaan lagi Pak dengan akun belajar kan, sebenarnya walaupun domainnya belajar ID, kalau misalnya sd.belajar.id, nah kalau SMP itu domain aja Pak, tapi yang punya itu ya tidak tetap Google Pak, itu hanya domainnya saja. Nah, beruntunglah Bapak Ibu yang sudah punya akun belajar ini. Saya juga punya Pak, dinas. Kebutuhannya untuk apa? Untuk rapat pendidikan. Nah, mungkin teman-teman di satuan pendidikan yang sudah pegang admin.belajar. Yang undangan kami kemarin terkait pemanfaatan Chromebook ya. Nah, sudah dibuka semua Chromebooknya Bapak Ibu. Kita uji coba ini touchpad. Nah, di sini aja touchpad sudah berbeda. Ini bukan Chromebook yang saya pakai Bapak Ibu ya. Ini notebook. Memang modelnya kurang lebih ya sama kayak Bapak Ibu. Cuma kalau yang pembagian dari kementerian kan ada dua macam Pak. Ada yang dari DAK, ada yang Bantom. Nah, dari 2019 itu sudah ada sebenarnya bantuan Chromebook, cuma tidak banyak sekolahnya. Dan itu adalah jenis tipenya adalah Acer yang touchscreen yang 2019. Nah, kemudian ternyata berdasarkan aturan itu tidak boleh Pak bantuan itu dalam bentuk yang touchscreen. Jadi di tahun 2020 sudah berubah. Jadi yang pertama kali terima itu yang Axio ini. Axio, kemudian yang tahun 2021-nya Zirex tadi yang saya pakai itu ya Pak Samuel ya. Kemudian ini teman-teman yang tahun 2022 ini yang Acer. Semua adalah dibuatnya dalam negeri Pak. Oh, gimana Pak? Ini Bu, CTRL sama ini. Ya kombinasi Bapak Ibu. Mesti ditekan bersamaan. Ditekan dulu CTRL ya, baru yang gambar kotak garis 2 itu. Ada ya? Gambar kotak garis 2. Ini dia. Ya, ditekan bersamaan Pak. CTRL dulu, baru itu ya. Dia kombinasi. Screenshot Pak, ambil gambar layar. Ya. Kalau Pak coba kontrol. Dia ditekan bersamaan Bu. CTRL yang dulu ditekan, baru kotak garis 2 gitu. Berhasil ya? Berhasil Bu? Misalnya saya mau ngambil semua. Saya mau ngambilnya separuh saja. CTRL, shift, gambar yang di atas tadi. Maka dia kasih pilihan. Kita bisa besarkan, kecilkan, yang mana kita mau ambil. Coba aja Bapak Ibu. Ya. Nah, maka kita dapat pilihan Bapak Ibu. Nah, kita mau ngambilnya gambar yang mana-mana aja. Misalnya kalau dari seluruh layar itu kamu ambil di pojok ya, maka pilihlah yang dibuat diambil gitu. Bisa Pak? Nah ini contoh Pak. Nah ini masuk sini, tinggal kita ini Pak klik, kemudian geser. Misalnya kita mau ambil gambar Google-nya aja, ya sudah tinggal kita ambil screenshot atau tekan ambil gambar. Nah maka disimpan lah yang Google. Ya, misalnya Ibu mau screenshot Bu, tekan aja Bu, Ctrl, Shift sama ini. Pakai dua tangan lebih enak Bu. Tekan CTRL, kemudian tekan pakai tangan yang ini ya, kiri. Ya, sama yang ini Bu. Ya, nah, misalnya Bu mau ngambil gambar separuh ini, jadi tinggal diklik aja Bu, gini, diklik, kemudian tekan. Nah itu. Di sebelah yang gambar matahari tadi itu tombol supaya tidak ada audio yang keluar, tombol diam gitu ya. Kemudian di sebelahnya itu untuk tombol volume, mengencangkan kan, untuk mengeraskan suara atau menurunkan suara, fungsinya sama. Yang gambar volumenya ada makin besar gitu ya, dan makin kecil, fungsinya sama.
Gimana Pak? Sama ya Pak ya? Oke. Nah, terakhir itu tombol power untuk menghidup Bapak Ibu untuk edit dokumen. Misalnya mau surat menyurat, materi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga bisa ada template-nya. Mau buat laporan, ternyata Chromebook juga bisa dipergunakan untuk itu. Nah, saya jelaskan sedikit. Hanya saja, sebentar. Contoh ya, ini saya buka Google Docs. Dan bagus dengan saya. Google Docs. Karena di aplikasi bawaan Google, tampilannya sama yang ada di Google Chrome di laptop saya. Kita tambahkan. Kita misalnya mau buat dokumen baru ya. Ini kan masih blank nih. Cuma ya, izinkan aja. Kalau ada yang masuk Pak, di-admit aja Pak. Sudah masuk? Sudah ya? Oh iya, belum ada jaringan. Gak apa-apa Pak. Di-admit. Sebentar. EXD, XD. Ini Bu, klik di sini dulu Bu. EXD, kemudian admit all aja Pak. Admit all, ya. DZZF, D. G. Halo Bapak Ibu, kelihatan ya? Ya, kita coba presentasikan apa gitu misalnya. Ya, hanya untuk join, ask to join. Tapi yang sudah berhasil masuk kelihatan ya materi saya ya. Cuma itu kayaknya jaringan tuh ya Bu ya. Nah ini sudah masuk. Situasi jaringan yang ya kurang bersahabat karena memang pemakaiannya banyak, memang tidak kuat pasti itu Pak. Ya memang harus kapasitas WiFi yang bisa, baru bisa. Memang kalau di kelas itu biasanya paling banyak 15 biasanya. Ya, jadi ini kedepannya Pak mungkin ada apa ya, mungkin pelatihan lagi masalah IT, apalagi Chromebook ini khusus untuk ujian ke depan khususnya S10 Pak. Itu mungkin ada pelatihan sendiri kepada teknisi dan proktor. Mungkin mestinya ada nanti pasti itu. Saya yakin Itu Bu. Kalau Ibu ingat kan tadi yang geser ya, drag ya namanya. Itu bisa juga Bu, sama dengan laptop biasa untuk memindahkan, kan boleh Ctrl C, Ctrl V, silakan. Sama aja, Ctrl C, Ctrl V. Sama kayak di laptop biasa, copy paste. Itu bisa. Kalau misalnya memindahkan dari aplikasi file yang sudah di-download gitu ya Bu ya, ke flashdisk kan kita udah colok tuh. Digeser boleh, dipindahkan langsung ke flashdisk boleh, dengan diklik dulu, kemudian pindahkan ke tombol flashdisk, kemudian mau di copy Ctrl C, baru di Ctrl V ke flashdisknya juga bisa. Ini Bu, lihat tadi, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak Bu di belakang Bu? Sorry. Ini Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Sama Bu, fungsinya sama kayak di laptop biasa. Refresh, kalau semisal kita di Windows itu kan klik kanan refresh, atau paling banter kita sering pakai F5. F5 kalau di laptop biasa. Nah kalau di sini sudah ada Bapak Ibu nih.
di F3 yang tombol yang itu tadi, refresh. Nah pakai itu aja, itu shortcut refresh Bapak Ibu. Artinya Ibu tidak perlu klik kanan pilih refresh, klik kanan pilih refresh. Ya perlu kan klik kanan. Pernah pegang aplikasi CBT. Nah tapi itu bagus Pak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu selama ini menggunakan kertas pensil, ya sudahlah, kita harus ganti paradigma itu, karena pertama irit kertas pensil Pak. Nah yang kedua, selama ini kan Bapak Ibu buat soal kan di Word juga ya. Nah itu kalau CBT dia kating-kating soal Pak. Nanti mungkin saya bisa komunikasi kembali ke Pak Nugroho, karena kebetulan beliau sudah mutasi ke Kecamatan Tanjung Palas Timur Bapak Ibu ya. Nah beliau itu adalah kalau kita ingat pernah sosialisasi CBT ya Pak ya, di 2020 awal kita sempat, pada saat itu masih kabinetnya Pak Amal. Nah kita sebenarnya Pak, kita mau jalan sesuai itu. 2020 itu kita pengen CBT kan sudah se-Kabupaten Bulungan, paling enggak yang siap gitu. Karena CBT apa Pak? Kalau Chromebook ini kan CBT itu basisnya cuma IP address Pak namanya. Hanya klik IP address yang sesuai server. Misalnya contoh, ini saya kasih contoh langsung ya Pak ya. Misalnya saya nih, laptop saya ini servernya ID-nya 192.168.1.1. Maka semua laptop klien yang ada di sini tuh silahkan klik itu, klik yang 192.168.1.1, kemudian slash nama CBT-nya, maka muncul sudah Pak menu sama kayak exam browse AMBK itu Pak, tinggal kita jalankan examnya maka jalan. Cuma kalau untuk CBT kan dia basisnya IP address. Nah selama Bapak Ibu menggunakan aplikasi CBT yang basisnya IP address, artinya tinggal nyalakan mau Mozilla Firefox kah, mau Google Chrome, ke IP address yang si server tadi itu sudah jalan, Chromebook maka bisa digunakan Pak. Lebih bagus lagi Pak, karena apa? CBT satu Pak, Bapak Ibu guru tidak capek-capek lagi perskoran, sudah include di aplikasi itu Pak. Nilai sudah keluar, perskoran sudah aman kan? Bapak Ibu tidak perlu ngerekap lagi, karena kan setiap Ibu membuat soal kan sudah pasti dilengkapi dengan kunci jawaban kan? Kunci jawaban kan ada di server. Anak-anak mengerjakan benar ya, nilainya benar di server gitu loh. Tapi nanti saya coba komunikasi kembali sama Pak Nugroho. Saya yakin juga beliau jiwanya masih ada di pendidikan walaupun sudah di kecamatan. Memang itu saya pengen juga Pak. Kiri saya masukkan kartu SIM ini sudah jadi modem Pak. Kalau di tempat Bapak Ibu ada jaringan HP ya minimal bisa internet gitu, ya udah beli ini. Nah atau ada teman-teman yang sudah belanja di BOS terkait Korbit, ada yang sudah belanja Korbit atau sudah pernah pakai Korbit? Belum pernah dengar ya? Ya. Belum apa pakai, oke. Nah kayaknya ada teman-teman kita itu yang sudah pakai Orbit Pak, cuma memang harus beli memang Pak. Dia bulanannya itu jauh lebih rendah daripada Indicom. Itu alternatif Pak, solusi bagus.